Hai semua, tower crane adalah alat yang sangat membantu pembangunan dalam sebuah proyek, terutama dalam pembangunan gedung bertingkat dan skyscraper. Fungsi utama dari tower crane ini adalah untuk memindahkan material dari satu titik ke titik lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Proses awal sebelum pemasangan tower crane. Sebelum pemasangan tower crane, para engineer membuat dulu shop drawing tower crane untuk memproses perizinan dan juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam drawing tower crane ada banyak hal yang harus ditentukan, seperti jenis crane, posisi crane, ukuran dan bentuk pondasi crane, hingga jumlah dan jenis besi yang diterapkan. Setelah drawing disetujui dan mendapatkan perizinan, maka proses pemasangan tower crane baru bisa dikerjakan. Pemasangan tower crane. Di dalam pemasangan tower crane terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembuatan pondasi tower crane. Sebelum dilakukan pemasangan tower crane harus disiapkan pondasi dasar tower crane atau base section dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk membuat pondasi tower crane ini dilakukan proses penggalian pada tanah pada tempat lokasi berdirinya pondasi. Setelah digali kemudian ditempatkan besi tulangan sebagai penahan dari gaya tarik dan dipadukan dengan beton supaya pondasi lebih kuat. Kemudian dibuat concrete footing yang berfungsi sebagai tempat pijakan dari tiang tower crane. Kemudian bagian awal mass section atau tiang tower crane dipasang di atas concrete footing dan disatukan. Proses penyatuan antara tiang pertama tower crane dan concrete footing ini merupakan proses penting supaya tower crane aman dan kuat saat digunakan nantinya. Setelah itu akan dilakukan pengecoran beton pada pondasi ini yang perlu waktu seminggu hingga 1 bulan untuk menunggunya menjadi keras dan kering. Pemasangan mass section. Ketika base section sudah siap, maka selanjutnya adalah pemasangan satu persatu bagian mass section atau tiang tower crane menggunakan bantuan crane. Pemasangan tiang tower crane tersebut ditempatkan di atas base section yang sudah dibuat tadi dan dikencangkan dengan pin atau baut baja oleh para pekerja. Pemasangan mass section ini dilakukan hingga mencapai ketinggian tertentu sesuai perencanaan awal konstruksi tower crane. Pemasangan climbing frame. Masih menggunakan bantuan crane, selanjutnya adalah memasang climbing frame, di mana climbing frame tersebut ditopang pada mass section yang sebelumnya sudah dipasang. Climbing frame ini dilengkapi dengan hydraulic jack, agar tower crane tersebut nantinya dapat bergerak naik dan turun. Pemasangan slewing unit dan operator kabin. Kemudian pada bagian atas climbing frame ini dipasang slewing unit, dan unit ini adalah bagian yang dapat berputar pada porosnya. Slewing unit dapat melakukan gerakan berputar karena dilengkapi dengan roda gigi dan motor yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan tower crane saat memindahkan material bangunan. Selanjutnya di bagian atas slewing unit dipasangkan operator kabin, di mana kabin ini adalah tempat petugas operator bekerja saat menggunakan tower crane. Agar dapat masuk ke dalam kabin, operator tersebut menggunakan tangga yang sudah terpasang pada bagian mass section atau tiang tower crane. Pemasangan walking jeep dan counter jeep. Setelah operator kabin selesai dipasang, selanjutnya yaitu pemasangan walking jeep dan counter jeep. Walking jeep ini adalah bagian panjang dari tower crane atau dapat disebut juga dengan lengan yang dapat berputar sampai 360 derajat. Fungsi utama dari walking jeep ini adalah untuk mengangkat segala kebutuhan material dari sebuah proyek dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan counter jeep adalah bagian yang berseberangan dari lengan tower crane, dan bagian ini sangat penting karena pada bagian counter jeep ini akan dipasangkan counterweight atau beban penyeimbang. Tanpa adanya penyeimbang ini maka tower crane dapat kehilangan tumpuannya, sehingga dapat membahayakan suatu proyek. Proses menaikkan ketinggian tower. Selanjutnya dalam proses menaikkan ketinggian tower crane, bantuan crane lain sudah tidak digunakan lagi, karena tower crane ini menggunakan sistem hidrolik pada bagian bawah climbing frame yang dapat bergerak secara vertikal. Pada prosesnya sistem hidrolik mengangkat climbing frame ke atas, sehingga terdapat ruang kosong di antara climbing frame dan mass section. Kemudian hook digunakan untuk mengangkat sebuah mass section untuk kemudian diletakkan pada ruang kosong di antara climbing frame dan mass section. Tahapan ini akan terus berlanjut hingga diperoleh ketinggian yang diinginkan, sesuai perencanaan sebelumnya. Ketika ketinggian tower crane sudah sesuai dengan perencanaan, maka climbing frame kemudian akan diturunkan di bagian terbawah mass section. Dan climbing frame tersebut dapat digunakan lagi jika nantinya dibutuhkan. Pemasangan tower crane di dalam gedung. Proses pemasangan tower crane barusan merupakan pemasangan tower crane
jika kondisinya di luar gedung. Sedangkan untuk proses pemasangan tower crane yang ada di dalam gedung, prosesnya serupa tapi tak sama. Proses awal pemasangan tower crane di dalam gedung ini sama seperti di luar gedung, yaitu membuat tower crane di atas basic foundation crane. Namun dalam pemasangan tower crane di dalam gedung ini, tidak dipasang climbing frame pada mass section, melainkan diganti dengan climbing section yang terletak di bagian bawah mass section. Climbing section di sini berfungsi untuk mengangkat tower crane nantinya. Selanjutnya, gedung bertingkat dibangun mengelilingi mass section. Lalu steel collar atau sabuk pengaman besi baja dipasang pada mass section. Steel collar tersebut dipasang untuk menghubungkan antara mass section dengan bagian struktur gedung. Kemudian dipasang climbing rail pada steel collar sampai ke bawah yang terintegrasi dengan hydraulic jack yang terletak di bagian dalam climbing section. Ketika tower crane siap untuk dinaikkan seiring dengan pembangunan gedung, tower crane kemudian dilepaskan dari pondasi dan sistem hidrolik akan mulai mengangkat tower crane sampai ke bagian steel collar yang pertama. Saat pembangunan lantai gedung selesai ditambah, collar ketiga dipasang di atas posisi collar kedua. Setelah itu tower crane akan diangkat lagi sampai pada posisi collar kedua yang terletak di bagian tengah. Karena collar yang terletak di bagian bawah sudah tidak diperlukan lagi, maka collar tersebut kemudian dibongkar dan dipindahkan di atas collar ketiga. Proses menaikkan tower crane tersebut terus diulangi sampai pembangunan gedung bertingkat selesai. Pembongkaran tower crane. Untuk pembongkaran tower crane di luar gedung, tahapan pembongkaran tower crane ini adalah kebalikan dari pemasangannya. Awalnya sistem hidrolik akan mengangkat climbing frame ke atas, sehingga terdapat ruang kosong di antara climbing frame dan mass section. Kemudian mass section diambil dengan menggunakan hook, lalu diturunkan dari tower crane, dan proses tersebut akan terus dilakukan sampai ke bagian yang terbawah. Ketika tower crane posisinya sudah terjangkau oleh mobile crane, maka tower crane akan membutuhkan mobile crane untuk membongkar tower crane sampai tersisa pondasi tower crane. Sedangkan untuk proses pembongkaran tower crane di dalam gedung, tower crane akan diangkat dengan menggunakan tower crane lain yang lebih tinggi. Setelah itu tower crane tersebut akan dibongkar satu persatu dan kemudian diturunkan.